Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Ijarojia dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang berjudul Landasan Historis Pendidikan Islam. Nah, historis ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti sejarah. Jadi di sini kita akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam. Yang akan saya bahas yaitu sejarah pendidikan Islam di Indonesia pertama. Sejak berkembangnya Islam di Nusantara, Islam menjadi salah satu agama yang sangat pesat berkembang di Indonesia dan sangat mudah untuk diterima masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa periode pendidikan Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Pendidikan Islam sebelum penjajahan. Nah, pada masa ini Islam memang sudah berkembang begitu pesat dan pendidikan pun menjadi prioritas utama masyarakat Muslim Nusantara pada masa itu. Dan kebutuhan masyarakat Islam akan pendidikan mendorong mereka untuk mentransfer lembaga sosial dan keagamaan yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Salah satunya yaitu di Jawa. Di Jawa, mereka mentransfer lembaga keagamaan Hindu-Buddha menjadi lembaga pendidikan Islam yang bernama pesantren. Nah, adanya Islamisasi dan pendidikan Islam ini membuat bermunculan beberapa kerajaan Islam. Salah satunya yaitu kerajaan Islam di Sumatera. Nah, yang pertama ada kerajaan Perlak. Di kerajaan Perlak ini mereka sering melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Dan rajanya raja yang keenam itu bernama Sultan Mahmud Alauddin Muhammad. Dan yang kedua yaitu kerajaan Pasai. Di kerajaan Pasai ini diperkirakan banyak sekali pedagang muslim yang datang. Itulah mengapa kerajaan Pasai termasuk ke dalam kerajaan Islam. Dan yang ketiga yaitu kerajaan Aceh. Di kerajaan Aceh ini mereka sangat mementingkan akan ilmu. Bahkan mereka menentang serta menyatakan perang terhadap buta huruf dan buta ilmu. Itulah mengapa di sini pun mulai dipelajarilah ilmu agama terutama agama Islam. Dan yang keempat yaitu kerajaan Syiah Islam. Contohnya dilihat dari adanya peninggalan kuburan bercorak Islam yaitu Nizamuddin Al-Kamil. Nah, dan yang kedua yaitu ada kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama ada kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan pada tahun 1500 sampai 1550 dan raja pertamanya adalah Raden Fatah, yang mana beliau adalah seorang santri perguruan Islam di Ampel Denta, yang kemudian setelah itu dia mendirikan pesantren di Gelangan Arum. Nah, yang kedua ada kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini merupakan perpindahan kekuasaan Kesultanan Demak ke Pajang. Dalam bidang pendidikan, kerajaan Islam Mataram membuat beberapa ketentuan khusus, yaitu setiap desa harus menyediakan beberapa tempat pengajian Al-Quran. Nah, yang ketiga ada kerajaan Islam Gua Tawau di Sulawesi Selatan. Seperti halnya kerajaan Islam pada umumnya. Nah, di Gua Tawau ini masih menjadi salah satu pusat pengembangan agama Islam pada masa saat itu. Nah, yang keduanya ada pendidikan Islam pada masa penjajahan. Nah, tadi kan sebelum penjajahan dan sekarang pendidikan Islam pada masa penjajahan. Pendidikan Islam pada masa yang pertama pada masa penjajahan Belanda. Tekanan yang dialami umat Islam pada masa penjajahan Belanda tidak membuat umat Islam menyerah. Mereka tetap berjuang untuk mempertahankan agama Islam, terutama pendidikannya. Dan mereka berusaha mempertahankan pendidikan pada saat itu, serta mengkolaborasikannya dengan pendidikan yang dibawa oleh bangsa Barat. Yang kedua, pendidikan Islam pada zaman penjajahan Jepang.
kehadiran Jepang yang sangat singkat ini, memang Jepang datang ke Indonesia secara damai. Namun Jepang mempunyai siasat tersendiri. Jepang pun berusaha mengambil hati umat Islam dan memberikan kebebasan dalam melaksanakan praktik ibadah dalam mengembangkan pendidikan. Namun ulama tidak begitu saja takluk kepada mereka. Nah, setelah itu ada pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Yang pertama, pendidikan Islam masa Orde Lama. Besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam menandakan bahwa pendidikan Islam masa ini telah jauh berbeda bila dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Setidaknya pada masa ini Islam sudah tidak termarginalkan lagi. Setidaknya ada beberapa kekurangan pemerintahan Orde Lama terhadap kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ada juga pendidikan Islam pada masa Orde Baru nih. Langkah strategis dalam pengembangan pendidikan pada masa ini adalah adanya madrasah yang setara dengan sekolah umum, sehingga tidak hanya orang-orang bangsawan saja yang bisa sekolah, tetapi orang-orang biasa pun yang beragama Islam bisa bersekolah di madrasah ini. Dan ada pula pendidikan Islam masa reformasi. Pada masa reformasi ini disebut juga dengan istilah pemerintahan yang dimulai setelah istilah Lazim. Disebut pendidikan Islam pada masa ini dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Nah, sejalan dengan berbagai kebijakan yang ada, keadaan pendidikan Islam secara umum jauh lebih baik daripada keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan seperti adanya kebijakan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Nah, pada masa reformasi, pendidikan Islam pun dijadikan sebagai pendidikan nasional. Mungkin itu saja dari saya, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.